Pagi itu datang tanpa tanda, tetapi membawa guncangan yang terasa sampai ke tulang. Langit Jakarta tampak biasa, namun layar ponsel warga mendadak dipenuhi satu kabar yang sama, AHY dilarikan ke rumah sakit setelah ambruk secara tiba-tiba. Tidak ada penjelasan, tidak ada kronologi utuh. Hanya serpihan informasi yang beredar lebih cepat daripada klarifikasi. Di depan rumah sakit, wartawan berdesakan, kamera menyala, namun pintu tetap tertutup rapat. Wajah-wajah tegang dari staf medis keluar masuk tanpa sepatah kata. Situasi itu justru memancing spekulasi liar. Dalam politik, keheningan sering kali lebih berisik daripada pernyataan resmi. Belum genap 1 jam, isu lama seakan bangkit dari kubur. Nama SBY kembali muncul di lini masa, diseret oleh narasi yang terasa usang namun dikemas dengan gaya baru. Fitnah ijazah yang dulu gagal membakar kini disiram ulang, seolah ada yang berharap api lama bisa menyala kembali. Yang membuat suasana semakin ganjil, waktu kemunculan isu itu nyaris bersamaan dengan kabar ambruknya AHY. Terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Sejumlah analis mulai berbisik, mencium pola yang terasa familiar, pola yang pernah dipakai untuk melemahkan lawan tanpa harus berhadapan langsung. Di ruang tunggu rumah sakit, beberapa tokoh penting terlihat datang diam-diam. Tidak ada salam kamera, tidak ada unggahan media sosial. Mereka datang sebagai saksi, bukan pencitraan. Tatapan mereka menyiratkan kekhawatiran yang lebih besar dari sekadar kondisi kesehatan. Sementara itu, di balik layar, mesin politik bergerak tanpa jeda. Akun anonim bermunculan, menyebar potongan dokumen yang keabsahannya dipertanyakan. Narasi disusun rapi, seolah sudah disiapkan jauh sebelum tubuh AHY roboh ke lantai. Jakarta terasa panas meski matahari belum tinggi. Percakapan di warung kopi, kantor, hingga grup keluarga berubah nada. Dari simpati beralih ke curiga. Dari doa menjadi pertanyaan. Publik mulai bertanya, siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini? Di sebuah ruang tertutup, seorang pejabat senior membaca laporan singkat dengan alis mengernyit. Ia tahu, ini bukan sekadar krisis personal. Ada sesuatu yang sedang diuji, ketahanan, kesabaran, sekaligus reaksi negara terhadap tekanan tak kasat mata. Saat siang merambat pelan, kabar kondisi AHY masih belum jelas. Namun satu hal mulai terasa nyata, ada luka lama yang sengaja dibuka paksa, tepat ketika generasi berikutnya sedang melangkah lebih jauh ke depan. Dan di tengah semua kegaduhan itu, satu pertanyaan menggantung tanpa jawaban, apakah hari ini hanya awal dari rangkaian peristiwa besar, atau sinyal bahwa sebuah skenario gelap baru saja kehilangan kendali sejak detik pertama. Siang berganti sore dengan ketegangan yang tak mereda. Dari balik tirai rumah sakit, kabar tentang kondisi AHY akhirnya bocor samar, stabil, namun membutuhkan pengawasan ketat. Pernyataan singkat itu bukannya menenangkan, justru membuka ruang tafsir baru. Banyak yang merasa, ini bukan sekadar urusan medis. Di saat bersamaan, arus informasi di luar kendali semakin deras. Potongan video lama era SBY kembali diputar, diberi judul provokatif, seolah sejarah bisa diubah hanya dengan mengganti sudut kamera. Publik yang lebih muda dibuat ragu, sementara yang lebih tua merasa deja vu, perang narasi yang dulu pernah gagal, kini dicoba lagi dengan wajah berbeda. Sejumlah elit partai mulai menjaga jarak. Telepon tak diangkat, pesan dibaca tanpa balasan. Sikap itu berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi. Ada ketakutan untuk salah berdiri, karena arah angin belum jelas kemana akan berhembus. Di sebuah kantor konsultan politik, papan strategi dipenuhi coretan baru. Tahun 2029 ditulis besar, dilingkari merah. Nama-nama kandidat disusun ulang, sebagian dicoret, sebagian diberi tanda tanya. Ambruknya AHY dinilai sebagai momentum, bukan musibah, melainkan celah. Namun tidak semua pihak ikut arus. Beberapa tokoh senior justru memilih diam total. Mereka paham, kegaduhan yang terlalu cepat sering menandakan rencana yang tergesa. Dalam politik tingkat tinggi, kesabaran seringkali menjadi senjata paling mematikan. Malam turun, Jakarta tetap gelisah. Diskusi berpindah ke ruang tertutup, jauh dari sorotan kamera. Di sana, muncul kesimpulan yang membuat suasana membeku, isu ini terlalu sinkron, terlalu terkoordinasi, dan terlalu siap untuk disebut reaksi spontan. Di rumah sakit, seorang staf lama memperhatikan detail yang luput dari banyak mata. Wajah-wajah yang datang bukan hanya membawa simpati, tetapi juga perhitungan.
Setiap jabat tangan terasa dingin, setiap senyum menyimpan maksud lain. Sementara itu, di lingkar dalam AHY, kegelisahan berubah menjadi kewaspadaan. Mereka mulai menyusun ulang agenda, mengamankan komunikasi, dan menutup celah kebocoran. Ada rasa dikhianati, meski belum ada nama yang berani disebut. Menjelang tengah malam, satu informasi sensitif beredar terbatas. Ada pertemuan rahasia beberapa hari sebelum kejadian ambruk. Tidak tercatat resmi, tidak diumumkan ke publik. Pertemuan itu kini dipandang sebagai kepingan penting dari puzzle yang mulai terbentuk. Keesokan paginya, isu fitnah tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjalar, mengaitkan masa lalu dengan masa depan, seolah ingin menegaskan bahwa bayang-bayang lama belum benar-benar pergi. Beberapa media memilih memompa, sebagian lain mendadak menahan diri. Di satu sudut kekuasaan, laporan awal sampai ke meja paling atas. Isinya singkat, padat, dan mencemaskan. Jika dibiarkan, narasi ini bisa menggerus stabilitas. Jika ditindak terlalu keras, bisa memicu reaksi balik yang tak kalah berbahaya. Dan ketika hari baru benar-benar dimulai, satu kesadaran perlahan menguat di kalangan terbatas, ini bukan lagi soal siapa yang jatuh sakit, melainkan tentang siapa yang sedang diuji, dan apakah skenario yang disusun rapi itu akan berjalan mulus, atau justru mulai runtuh oleh keserakahannya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang jauh dari tenang. Rumah sakit kini dijaga lebih ketat, akses dibatasi, dan setiap langkah tamu dicatat rapi. Di balik pengamanan itu, bisik-bisik terus mengalir, menyebut ada tekanan dari berbagai arah agar informasi tertentu segera dilepas ke publik. Kondisi AHY menunjukkan perkembangan positif, namun tim medis menolak memberi detail. Sikap tertutup itu justru menimbulkan tafsir berlapis. Sebagian menilai ini bentuk kehati-hatian, sebagian lain membaca sebagai strategi agar situasi politik di luar tak semakin liar. Di luar pagar, narasi tandingan mulai muncul. Beberapa tokoh masyarakat angkat suara, menolak penggiringan isu lama yang dianggap sengaja dihidupkan kembali. Mereka berbicara bukan membela individu, melainkan mengingatkan publik tentang pola lama yang berulang setiap kali peta kekuasaan mulai bergeser. Sementara itu, di ruang redaksi media besar, perdebatan berlangsung sengit. Ada tekanan untuk terus mengangkat isu sensasional, ada pula dorongan untuk menahan diri demi stabilitas. Pilihan judul menjadi medan pertempuran tersendiri, karena satu kata bisa mengubah arah opini nasional. Di lingkaran internal partai, suasana semakin tegang. Rapat digelar tanpa notulen resmi, ponsel ditinggal di luar ruangan. Mereka menyadari satu hal, ada kebocoran informasi, dan itu bukan datang dari luar. Kecurigaan mulai mengarah ke wajah-wajah yang selama ini dianggap paling aman. Menjelang siang, kabar tentang rencana kunjungan presiden beredar terbatas. Tidak diumumkan, tidak dijadwalkan terbuka. Informasi itu menyebar seperti arus listrik, cepat namun senyap, membuat banyak pihak menahan napas. Di saat yang sama, sebuah dokumen lama kembali dibedah oleh kalangan terbatas. Isinya bukan hal baru, tetapi konteksnya kini berbeda. Potongan masa lalu itu, jika disusun ulang, bisa menjadi senjata atau justru bumerang bagi mereka yang terlalu percaya diri. Di media sosial, arah percakapan mulai berubah. Publik tak lagi hanya bertanya, apa yang terjadi, tetapi, siapa yang mengatur. Kecurigaan bergeser dari individu ke jaringan, dari peristiwa ke desain besar yang terasa belum selesai. Sore hari, satu unggahan singkat dari akun resmi istana cukup menggetarkan suasana. Tidak menyebut nama, tidak memberi detail, hanya kalimat normatif tentang menjaga etika dan persatuan. Namun bagi yang paham bahasa kekuasaan, itu adalah peringatan awal. Di ruang perawatan, AHY akhirnya membuka mata lebih lama dari sebelumnya. Ia belum berbicara banyak, tetapi sorot matanya menunjukkan kesadaran penuh. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya mungkin baru saja dimulai, bukan di ruang medis, melainkan di panggung yang jauh lebih luas. Di sisi lain kota, seseorang yang merasa aman mulai gelisah. Rencana yang semula terlihat rapi kini dipenuhi variabel tak terduga. Terlalu banyak mata yang memperhatikan, terlalu banyak pihak yang mulai berhitung ulang. Saat malam kembali turun, satu kesimpulan menguat di antara mereka yang membaca situasi dengan jernih, cerita ini telah melampaui isu kesehatan dan fitnah semata. Ia telah berubah menjadi ujian kekuasaan, kesetiaan,
dan kesabaran, dengan babak berikutnya menunggu waktu untuk meledak di hadapan seluruh negeri. Malam itu tidak sepenuhnya gelap, karena terlalu banyak mata yang terjaga. Di lingkaran kekuasaan, rapat kecil digelar nyaris bersamaan di beberapa titik berbeda, masing-masing dengan agenda serupa, membaca arah angin dan menyelamatkan posisi. Semua menyadari, cerita ini telah bergerak terlalu jauh untuk dihentikan dengan klarifikasi biasa. Keesokan paginya, kunjungan presiden akhirnya terkonfirmasi. Tanpa iring-iringan panjang, tanpa pernyataan awal, ia tiba di rumah sakit dengan pengamanan minimal. Gestur itu sederhana, namun syarat makna. Di politik, kesederhanaan sering menjadi pesan paling keras. Pertemuan berlangsung tertutup, tidak ada saksi selain segelintir orang kepercayaan. Namun ketika presiden keluar dari ruangan, perubahan ekspresi di wajahnya cukup untuk memicu gelombang tafsir baru. Ia tidak tampak marah, justru terlalu tenang, ketenangan yang biasanya lahir setelah keputusan besar diambil. Beberapa jam kemudian, satu persatu saluran informasi yang sebelumnya agresif mendadak melunak. Judul-judul tajam berganti kalimat aman. Narasi yang semula liar mulai teredam, seolah ada garis tak kasat mata yang baru saja ditarik. Di sisi lain, sebuah perintah internal beredar cepat. Audit komunikasi dimulai, aliran dana ditelusuri, dan beberapa nama masuk daftar pemantauan. Langkah itu tidak diumumkan, tetapi efeknya langsung terasa di kalangan terbatas. Mereka yang merasa tak bersalah tetap gelisah, karena tahu badai jarang memilih korban secara adil. Di lingkaran dekat AHY, satu fakta pahit perlahan terkuak. Sumber kebocoran bukan datang dari luar, melainkan dari orang yang selama ini berada di ruang paling aman. Motifnya bukan dendam, melainkan ambisi yang tumbuh terlalu cepat dan merasa waktunya telah tiba. Sementara itu, publik mulai mencium perubahan suasana. Isu fitnah kehilangan tenaga, digantikan pertanyaan tentang aktor di balik layar. Kepercayaan bergeser, bukan kepada narasi viral, melainkan pada gerak senyap yang mulai terlihat polanya. Di sebuah ruangan lain, seorang pemain lama menyadari langkahnya salah hitung. Ia mengira situasi kesehatan akan menciptakan kekosongan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara menunjukkan refleksnya, dan refleks itu tidak bersahabat bagi mereka yang bermain di area abu-abu. Menjelang sore, keputusan tegas diambil. Tidak diumumkan terbuka, namun dampaknya merambat cepat. Jabatan strategis diganti, akses tertentu ditutup, dan ruang gerak beberapa tokoh menyempit drastis. Semua dilakukan tanpa gaduh, tetapi presisi. Di rumah sakit, AHY mulai menerima laporan singkat. Tidak detail, tidak emosional. Ia mendengarkan dengan saksama, memahami bahwa sebagian kepercayaan telah runtuh. Namun dari reruntuhan itu, muncul satu kejelasan, siapa yang benar-benar berdiri bersamanya, dan siapa yang hanya menunggu kesempatan. Di sudut kota yang berbeda, seseorang memilih menghilang dari sorotan. Telepon dimatikan, jadwal dibatalkan, pertemuan ditunda tanpa alasan. Langkah itu bukan strategi, melainkan refleks dari kepanikan yang terlambat. Malam kembali turun membawa kesunyian yang berbeda. Bukan ketegangan liar seperti sebelumnya, melainkan sunyi sebelum gelombang berikutnya. Banyak yang tahu, kegagalan sebuah skenario sering kali lebih berbahaya daripada keberhasilannya. Dan di tengah jeda itu, satu kesadaran menyebar pelan namun pasti, permainan belum selesai. Justru setelah pengkhianatan terungkap dan keputusan diambil, panggung sedang disiapkan untuk bab yang lebih tajam, bab di mana siapapun yang salah melangkah, tak lagi punya ruang untuk bersembunyi. Pagi berikutnya terasa berbeda, seolah kota baru saja melewati garis tak terlihat. Tidak ada ledakan berita besar, tidak ada konferensi pers mendadak, namun atmosfer berubah drastis. Mereka yang terbiasa bicara lantang kini memilih berhati-hati, sementara yang biasanya diam justru mulai bergerak dengan perhitungan matang. Di internal kekuasaan, peta kekuatan disusun ulang. Nama-nama yang semula berada di barisan depan kini bergeser ke pinggir, digantikan figur yang selama ini bekerja di balik layar. Pergeseran itu berlangsung halus, nyaris tanpa suara, tetapi dampaknya terasa sampai ke ruang publik. Kabar tentang audit lanjutan mulai terdengar samar. Bukan audit biasa, melainkan penelusuran menyeluruh terhadap jejaring komunikasi dan keputusan strategis beberapa tahun terakhir. Masa lalu tidak lagi dipandang sebagai arsip, melainkan sebagai petunjuk untuk memahami niat yang sebenarnya. Di sisi lain,
kondisi AHY terus membaik. Ia mulai berdiskusi lebih panjang dengan tim terdekat, bukan soal simpati atau pembelaan, melainkan langkah ke depan. Ia menyadari, badai ini tidak boleh hanya dilalui, tetapi harus dipahami agar tidak terulang dengan wajah baru. Publik pun perlahan membaca arah. Perhatian beralih dari gosip ke substansi, dari isu personal ke struktur kekuasaan. Banyak yang mulai menyadari bahwa kegaduhan kemarin hanyalah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih rapi disusun. Di kalangan elit, kecemasan merambat senyap. Mereka yang semula merasa aman kini mempertanyakan ulang posisi masing-masing. Loyalitas diuji bukan lewat pidato, melainkan melalui konsistensi sikap di saat tekanan meningkat. Sementara itu, figur pengkhianat yang sempat menghilang mulai terpojok oleh langkahnya sendiri. Jejak digital, catatan pertemuan, dan saksi diam-diam mulai saling terhubung. Apa yang dulu dianggap rahasia kini berubah menjadi rangkaian sebab akibat yang sulit dipatahkan. Di ruang kerja Presiden, laporan demi laporan masuk tanpa jeda. Tidak semuanya ditindaklanjuti, tetapi semuanya dicatat. Ada kesan kuat bahwa kali ini negara memilih tidak reaktif, melainkan menunggu momen yang tepat untuk menutup celah secara permanen. Menjelang siang, sinyal tegas kembali dikirimkan. Bukan lewat kata-kata, melainkan kebijakan administratif yang berdampak langsung. Beberapa akses strategis ditarik, beberapa kewenangan dialihkan, membuat pihak-pihak tertentu kehilangan pijakan tanpa sempat membangun perlawanan. Di rumah sakit, AHY menatap layar kecil yang menampilkan perkembangan situasi. Ia tahu, simpati publik adalah bonus, bukan tujuan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa cerita ini tidak berhenti sebagai drama, tetapi menjadi pelajaran politik yang jelas. Di luar sana, wacana tentang 2029 kembali dibicarakan, kali ini dengan nada berbeda. Bukan sebagai target ambisi semata, melainkan medan yang membutuhkan ketahanan dan kesabaran. Banyak yang mulai menyadari, jalan ke sana tidak akan lagi lurus atau mudah. Saat sore menjelang, satu kesimpulan semakin kuat di benak banyak orang, skenario yang gagal tidak serta-merta mati. Ia bisa berubah bentuk, berganti wajah, lalu mencoba lagi. Namun kini, setiap langkahnya diawasi lebih ketat, dan kesalahan sekecil apapun bisa menjadi akhir yang sesungguhnya.